Amin. Yesusku dahsyat. Yesus kami perkasa. Kami percaya dunia boleh bergoncang, keadaan boleh mengalami krisis, tapi Kristus lebih besar daripada setiap krisis. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kami melihat jalan terbuka. Bersama Tuhan kami melihat Tuhan mencukupkan setiap keperluan kami, bahkan berkelimpahan. Hari ini kami tetap percaya. Apapun kata orang, apapun kata dunia, mungkin orang berkata dunia makin gelap, tapi terang Kristus bercahaya atas hidup kami. Terang Kristus membuka jalan kemenangan buat kami. Sekalipun pakar-pakar ekonomi berkata krisis, namun ketika Kristus hadir di tengah krisis, maka kami melihat Tuhan memberkati kami dengan cara yang ajaib. Dan hari ini Tuhan, kami percaya iman kami kepada salib Kristus akan membuat kami makin kuat lewati apapun. Ingatkan kami selalu bahwa salib Kristus adalah lambang positif. Di tengah-tengah keadaan yang negatif, kami pandang salib Kristus, maka yang negatif diubah jadi positif. Salib Kristus adalah lambang penambahan. Sekurang-kurangnya keadaan kami, saat kami datang pada salib Kristus, yang kurang akan dicukupkan, ditambah-tambahkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah dari Yesus. Sampaikan pesan firman membuat kami hari ini roh hikmat pewahyuan dicurahkan dari surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya pun masa depan kita indah di dalam Yesus. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Wow, tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang paling bahagia. Amin. Orang-orang bahagia, coba lihat kanan dirimu, katakan, kita paling bahagia sebab kita ada di dalam Yesus. Katakan amin. Apapun keadaan kita, kita tidak pernah boleh berhenti bermimpi. Ketika keadaan baik maupun keadaan sukar, Tuhan mau agar saudara tetap punya impian dalam hidup ini. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Yusuf yang mendapat mimpi dari Tuhan ternyata tidak disukai oleh kakak-kakaknya, dan Yusuf disebut sebagai apa? Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Yusuf dijuluki, diledek sebagai si tukang mimpi. Ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia. Kita bunuh Yusuf dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Apa tujuan mereka mau membunuh Yusuf? Bukan hanya membunuh Yusuf, tapi lihat kalimat berikutnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yusuf dijuluki oleh kakak-kakaknya si tukang mimpi. Yusuf dibenci, tidak disukai, bahkan mau dibunuh gara-gara Yusuf punya mimpi yang besar. Kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf 2 kali. Minimal yang tercatat bahwa dia akan menjadi penguasa yang berpengaruh, sehingga sampai keluarganya pun juga sujud di depan Yusuf. Tahukah Anda bahwa iblis paling takut ketika saudara punya mimpi di dalam Tuhan? Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak orang percaya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja yang impiannya sudah terbunuh oleh kegagalan demi kegagalan, oleh ketakutan demi ketakutan.
oleh intimidasi demi intimidasi, oleh realita kenyataan-kenyataan yang ada. Berapa banyak orang percaya sudah mati mimpinya, sudah tidak lagi punya sebuah mimpi bersama Tuhan. Banyak orang frustrasi ketika kenyataan atau realita berbeda dengan impian mereka. Saudara, ada orang bermimpi punya keluarga yang ideal dan bahagia, tetapi realitanya setelah menikah, dia pikir suaminya seorang yang ganteng, keren, tapi ternyata suaminya memang ganteng, keren, tapi ternyata pelitnya bukan main. Dan ternyata suaminya tidak romantis. Maka dia berkata, impianku berantakan. Sementara ada yang lain, seorang pria bermimpi, aku mau menikah dengan seorang wanita, yang benar-benar cantik, takut akan Tuhan, pandai masak, ya kan, cinta keluarga. Namun ternyata setelah dia menikah, cantik sih cantik, tapi singa betina. Berapa banyak orang punya mimpi sukses dalam soal keuangan, tapi ternyata dalam ekonomi dia mengalami kekurangan demi kekurangan. Berapa banyak orang bermimpi mau melayani Tuhan dengan baik, dengan hebat, tapi ternyata kesulitan, tantangan dalam pelayanan membuat hatinya gentar. Ada orang ingin bermimpi punya hidup yang sehat dan panjang umur, tetapi kenyataannya ada penyakit demi penyakit yang dia derita. Apalagi sekarang ada banyak orang bermimpi mau langsing, tapi ternyata hobinya makan terus. Sampai dia tulis sebuah kaos dengan tulisan mimpi langsing, kenyataan Tuhan banyak memberi berkat. Mimpinya mau six pack perutnya, tapi one pack 6 months gak selesai. Nah, hari ini sekalian, berapa banyak kita begitu shock, frustrasi antara apa yang kita impikan dengan realita kenyataan seringkali berbeda jauh. Nah, hari ini siapa yang mau tetap berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan sanggup mengabulkan impianku. Yang mau punya mimpi besar bersama, angkat tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, haleluya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk belajar. Ada 4 kebenaran, pelajaran berharga dari impian Yusuf. Bagaimana kita bisa melihat mimpi kita jadi kenyataan? Yang pertama, kita lihat dulu dalam perjanjian baru, Yakobus 4 ayat 2 sampai ayat 3. Kamu mengingini sesuatu, kamu memimpikan sesuatu, kamu mengharapkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, impiannya berantakan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, salah bermimpi. Sebab, ayo baca sama-sama, 2, 3. Sebab apa? Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Di sini Yakobus mengingatkan setiap kita, seringkali antara impian kita dengan realita berbeda sekali. Seolah-olah Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Seolah-olah apa yang kita mimpikan berantakan semua. Kenapa? Jelas dikatakan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dari 2 ayat ini saya bisa menyimpulkan bagaimana kita bisa belajar tentang mimpi. Yang pertama, kejar impian yang dari Tuhan. Kejar impian yang dari Tuhan. Percayalah, impian kita pribadi bisa gagal dan berantakan.
Namun impian Tuhan bagi kita tak pernah dapat digagalkan oleh apapun juga. Yang percaya lebih beriman. Rupanya seringkali kita perlu untuk menyelaraskan mimpi kita pribadi dengan mimpinya Tuhan. Percayalah, mimpi kita memang baik, tapi mimpinya Tuhan bagi kita yang terbaik buat saudara dan saya. Izinkan Tuhan memoles, izinkan Tuhan menyempurnakan setiap mimpi kita yang salah dan kembali ikut kepada impian, rencana, dan kehendak Tuhan. Jangan kecewa ketika impianmu tidak terjadi, tetapi bersyukurlah, sebab seringkali semua kegagalan itu untuk membawa kita mencapai impian Tuhan. Satu kali ada 3 pohon yang tumbuh di Israel berdekatan, dan mereka berteman dan mereka saling menceritakan impian mereka. Pohon yang pertama bermimpi, aku ingin menjadi sebuah kotak perhiasan yang mahal, supaya permata-permata yang mahal boleh ditampung di kotak perhiasan. Pohon yang kedua berkata, aku bermimpi mau menjadi kapal seorang saudagar yang kaya. Pohon yang ketiga berkata, aku bermimpi aku menjadi sebuah pilar istana yang megah. Sampai satu kali datanglah penebang kayu. Ketika pohon itu ditebang, pohon yang pertama ternyata begitu syok, karena rupanya dia tidak menjadi kotak perhiasan yang mahal, namun justru dia hanya menjadi kotak untuk makanan domba. Dalam keadaan dia menyesal, tiba-tiba dia kaget satu kali. Yesus yang dilahirkan ditaruh di kotak makanan domba palungan itu. Dan akhirnya dia baru sadar, walaupun dia cuma jadi kotak makanan domba, tidak menjadi kotak perhiasan, tapi Yesus adalah perhiasan harta yang bernilai, lebih bernilai dari apapun juga. Tepukan yang meriah bagi Tuhan. Pohon yang kedua yang bermimpi mau menjadi kapal saudagar yang kaya, begitu kecewa karena ternyata dia hanya menjadi kapal nelayan yang sederhana. Tapi satu kali Yesus datang kepada pemilik kapal itu, yaitu Simon Petrus, dan berkata, bolehkah aku menumpang ke perahu? Dan dari atas kapal yang sederhana itu, Yesus menyampaikan pengajar kepada banyak orang. Dan melalui kapal itu, Yesus berkata, ayo ke tengah. Mujizat dan mujizat terjadi. Kapal yang kayu yang ketiga, pohon yang ketiga yang bermimpi mau jadi pilar istana yang megah, begitu kecewa karena ternyata dia menjadi sebuah gelondongan kayu yang kasar. Tetapi satu kali gelondongan kayu diambil dan dipikul oleh Yesus ke gunung Golgota dan disalib, dan di situ dia baru sadar bahwa melalui dirinya karya keselamatan telah Yesus kerjakan. Saudara, apa maknanya? Impian saya bisa berantakan, tapi impian Tuhan jauh lebih baik dan harus terjadi. Tepukan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Percayalah, impian Tuhan jauh lebih baik daripada impian kita. Hari ini jangan marah, jangan kecewa ketika engkau melihat bahwa impianmu tidak terjadi, tapi izinkan biar impian Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingat ketika saya belajar menyelaraskan mimpi saya dengan mimpinya Tuhan, memang gak mudah lewati proses. Semalam ada yang tanya, apa yang membuat Pastor Lukas bisa pergi ke Amerika dan pelayanan di sana? Saya pernah cerita bagaimana saya putus pacar itu untuk Amerika, hanya gara-gara mau ngejar pacar, berantakan mimpi saya. Tapi akhirnya justru Tuhan bawa saya balik ke Amerika untuk pelayanan, mau pulang ke Indonesia, ketemu dengan seorang noni
yang ada di sana, di kota Philadelphia. Akhirnya kami menikah, dan sejak itu sampai hari saya ada di kota Philadelphia. Tapi ada satu pengalaman yang mungkin saya belum pernah cerita buat saudara. Saudara, tahun 97 ketika saya menyerahkan hidup saya, tinggalkan semua pekerjaan sekuler saya untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudara, jujur saya terima gaji sebagai seorang full timer tidak lewat dari 20% dari gaji saya dalam bekerja secara sekuler. Apakah saya kecewa? Tidak. Melayani bukan cari duit. Melayani itu sebuah pengabdian hidup. Berkat itu hanya bonus. Tepuk yang meriah bagi Tuhan. Namun setelah saya menyerahkan hidup saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, sebelum saya diutus ke Makassar, ke Sulawesi, saudara, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan didoakan sama dia. Tiba-tiba dia berubah. Makassar akan menjadi sebuah padang gurun dalam hidupmu, di mana engkau akan diproses di sana. Dan kalau engkau lulus, akan bawa engkau ke pelayanan yang besar. Tapi kalau engkau gagal, selesai. Wah, lu buatan kok gak enak ini. Singkatnya saya pindah ke Makassar. Dan Anda tahu, 97 gereja yang kami gembalakan sudah belum punya gedung permanen. Sewa hotel, sewa bioskop India. Jadi terkadang saya tahu tim perlengkapan harus tunggu Sabtu selesai midnight show. Jam 2, jam 3 pagi barulah mereka boleh sudah mulai masang alat musik dan sebagainya. Jadi anak tim perlengkapan hafal semua film-film India. Kenapa terjadi saudara? 98 keadaan kacau. 99 kemurahan Tuhan, saya berhasil membeli gedung restoran terbesar di kota Makassar untuk Merlin yang dijual. Kita jadi gereja. Kita kemudian tidak perlu minta biaya, minta sumbangan dari pusat. Tapi kami waktu itu hanya dengan swadaya. Tuhan berkati bahkan surplus. Yang ajaib, begitu saya berhasil dari tidak punya gedung sampai punya gedung, pemimpin saya waktu itu akhirnya marah sama saya karena saya difitnah. Saya akan berontak dan buka gereja sendiri. Dan ketika dia menuduh saya juga kepancing marah. Dan saya berkata, mana buktinya? Dan dia tidak bisa tunjukkan bukti yang jelas. Saya marah. Dan dalam kemarahan saya teriak pada pemimpin saya melalui telepon. Sudah selesai, saya akan keluar. Dan saya berhenti pelayanan. Dan saya akan pindah ke GBI Philadelphia, Makassar. Di Makassar ada GBI Philadelphia. Begitu saya marah, saya tutup telepon. Pemimpin saya di kota lain. Langsung saya berkata, saya marah, saya berhenti. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong keras. Sombong kamu. Sombong kamu. Kalau kamu tidak bertobat, selesai, aku gak bisa pakai kamu lagi. Nangis saya, berlutut di kaki Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Telepon kembali pemimpin. Dan kamu harus taat dengan apapun yang pemimpin katakan. Saya telepon lagi, saya minta maaf. Pemimpin saya berkata, malam ini juga Pak Barat cari pesawat yang ada dari Makassar balik ke Surabaya. Pulang sampai di Surabaya besoknya saya diskorsi 3 bulan tanpa bukti kesalahan yang jelas, hanya difitnah. Dan saya tidak boleh pelayanan. Dari teman yang kamu di sini, ayo pelayanan tempat saya. Nggak boleh, langsung jadi kayak orang kusta. Tapi saya lewati proses. Saya pikir Tuhan, mimpiku boleh berantakan, tapi mimpimu pasti tergenapi. Anda tahu jadi gara-gara saya mau taat sama Tuhan. Walaupun dalam kemarahan saya berkata, saya mau pindah ke GBI Philadelphia, Makassar. Untuk saya bertobat. Tahun 2000 Tuhan bawa saya bukan ke GBI Philadelphia, Makassar, ke kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Sama-sama Philadelphia-nya, cuman bedanya Indonesia dan Amerika. Dan saya baru sadar, kalau saya tidak izinkan, saya dihancurkan lewat proses. Mungkin sampai hari ini saya cuma ada di Makassar.
Saya mungkin jadi staf gembala GBI Philadelphia Makassar. Namun gara-gara saya taat dan ikut maunya Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan, Tuhan bawa saya ke kota Philadelphia, Amerika. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena amin, sorry. Dan saya khotbah berkali-kali di GBI Philadelphia Makassar. Saya ceritakan ini. Gembalanya ketawa-ketawa. Saya juga ketawa, cuma ketawa. Saya berkata, untung saya taat. Kalau enggak, saya tetap bersama dengan Anda di Makassar. Lihat kan nanti katakan, impian Tuhan yang harus terjadi. Ayo coba bilang. Ayo jangan yang online, coba ngetik impian Tuhan yang harus terjadi. 2, 3. Impian Tuhan yang harus terjadi. Kejar impian yang dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami impian jadi kenyataan? Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil. Ucapkan bersama saya, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia, Yusuf, di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa yang membuat Yusuf tetap berhasil, selalu berhasil? Bukan karena kuat dan gagahnya, namun kalimat awal ini penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kalau Anda ingin mimpimu jadi kenyataan, yang kedua, libatkan Tuhan dalam mewujudkan impian. Libatkan Tuhan dalam mewujudkan impian saudara. Yusuf sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan, semua usahanya akan sia-sia. Bukankah Alkitab berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi sampai duduk jauh malam, kalau tanpa berkat Tuhan. Ada orang kerja sejak muda, ngumpulkan duit, tapi kalau nggak ada penyertaan Tuhan, belum sampai tua, baru setengah tua, sudah kena penyakit, habis ludes semua kekayaannya. So sekalian hari ini, saudaraku, mari kita libatkan Tuhan dalam mewujudkan impian saudara. Nomor satukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, itu yang membedakan saudara dengan orang-orang yang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan kau andalkan mungkin kenalan pejabat, kenalan orang-orang besar, mungkin pengalamanmu, kepandaianmu, tapi justru dalam kelemahanmu, ketika kau jujur terus mengandalkan Tuhan, engkau minta disertai Tuhan, engkau cintai Tuhan, engkau benar-benar mentaati Tuhan, percayalah, semudah membalik telapak tangan, demikian juga Tuhan akan mengubah nasib kita yang buruk menjadi baik. Yang sudah baik diubahnya jauh lebih baik lagi. Yang percaya katakan, yang percaya amin. Saudara, jadi ketika Anda melibatkan Tuhan dalam hidup Anda, maka yang gagal diubah Tuhan jadi berhasil. Bahkan kita akan lihat Tuhan memulihkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, pelajaran berharga dari impian Yusuf. Lihat Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Orang lain bisa lihat kalau kita disertai Tuhan. Katakan amin. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Ayat 4, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia, karena Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara sekalian, lihat bagaimana Yusuf ini dari seorang budak Mesir yang tidak punya harga, tetapi justru akhirnya diangkat Tuhan di Mesir, dimulai menjadi orang kepercayaan dari Potifar, dan akhirnya saudara sekalian dia dipercaya banyak hal. Kenapa? Saudara sekalian, yang ketiga, kalau saudara mau impian menjadi kenyataan, bantu wujudkan impian orang lain dahulu. Sebelum Yusuf mengejar impiannya, ia menolong mewujudkan impian orang lain. Kalau Anda baca bagaimana Yusuf mewujudkan impian tuannya Potifar, dia mungkin
Diceritain tuannya, dia tanya, Tuhan pingin rumah seperti apa sih? Oh, aku pingin rumah yang tamannya rapi, seperti begini-begini, yang kemudian makanannya tipenya begini semuanya. Lalu Yusuf, yang mimpinya sendiri masih berantakan, dia berkata, siap bos, aku akan tolong wujudkan impian Tuhan. Dan akhirnya Yusuf diangkat. Saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Yusuf tidak sibuk meratapi nasib, tapi Yusuf membantu mewujudkan impian kepala penjara. Dia tolongin kepala penjara sampai Yusuf disayangi dan jadi orang kepercayaan. Bahkan sampai pada waktu Yusuf masih di dalam penjara, juru minum dan juru roti raja yang buat kesalahan masuk ke penjara, sepenjara dengan Yusuf. Dan mereka mimpi, Yusuf menolong menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Akhirnya sekalian, ketika Raja Firaun mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan, Yusuf membantu menafsirkan mimpi. Dan Yusuf hanya kerjanya menolong orang lain supaya orang lain bisa mencapai impian mereka. Namun tiba-tiba satu kali Yusuf kaget saat kakak-kakaknya sujud di depan dia. Loh, ini kan mimpi yang pernah saya mimpikan. Anda harus tahu, ketika Anda sibuk mengejar impian, engkau bisa gagal. Namun saat saudara terus menolong orang lain, menabur yang baik, satu kali impian saudara jadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pak Petra sekarang juga akhirnya mengadopsi 60 lebih panti asuhan yang ada di Surabaya dan Semarang. Dan saya senang, saya support ketika dia jadi berkat bagi anak-anak panti asuhan. Saudaraku, kami juga ketika lewati pandemi, kami lewati masa sulit, ketika lockdown semua. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, saya punya beban kos gereja, di mana ada sekian keluarga yang tiap bulan harus kami biayai, sementara kita tidak bisa ibadah, hanya online. Dan ada tahun terjadi, tiba-tiba saya sembahyang, Tuhan beri 2 perintah. Yang pertama, kamu harus menabur. Jangan sibuk cari duit, kalau kamu butuh duit, nabur lebih dulu. Dan yang kedua, turun gunung. Ini waktunya gereja, hamba-hamba Tuhan tidak hanya sibuk di atas gunung Tuhan. Tuhan ingatkan seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak Tuhan ke atas gunung Tabor. Yesus transfigurasi dalam kemuliaan, ada Musa dan Elia. Maka Simon Petrus berkata, Tuhan, kami buatkan tenda untuk Engkau dan Musa dan Elia. Kita tetap di atas gunung saja. Usul daripada Simon tidak diabaikan oleh Yesus. Kenapa? Yesus ajak mereka tidak terus di atas gunung, tapi turun gunung. Untuk apa? Karena di bawah gunung sudah banyak jiwa yang perlu dilayani. Ada orang yang kerasukan setan, anak yang perlu dilepaskan. Dan Yesus harus menyelesaikan tugas keselamatan, mati di kayu salib. Dan ketika Tuhan memberikan pewahyuan itu, saya nangkep waktunya ketika pandemi, kita tidak lagi melayani hanya di dalam gedung gereja. Tetap perlu, tetapi juga melayani di luar gedung gereja. Saya bilang pada semua tim ini, mari kita turun gunung. Biasa di mimbar, keren, tapi mari kita melayani komunitas. Anda tahu, kami bagi sembako bagi komunitas Indonesia, dan sekian banyak orang akhirnya kita kirim. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, nggak cukup hambaku, aku mau kau memberi makan bangsa-bangsa. Gimana caranya Tuhan? Kami sering butuh biaya. Aku yang akan pelihara. Kami melangkah di depan gedung gereja kami. Saudara, itu jalan utama di kota Philadelphia. Kami mulai bagi makanan. Awalnya suruh berat, tapi kami bagi. Dan yang hadir ratusan orang. Sampai 500-600 orang di awal pandemi. Karena orang tidak kerja semua. Mereka butuh makan. Antri sampai berblok-blok ke belakang. Coba tayangkan ke. Dan yang ajaib, kami kerjakan next. Dari awal pandemi 2020 sampai hari ini, setiap Kamis pagi, next, kami tetap konsisten bagi berkat, bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan yang meriah. Kami bantu mewujudkan impian orang lain yang kelaparan. Tuhan berkata, beri makan. Saya sendiri dengan istri, dengan semua tim,
Kami angkat-angkat bahan makanan. Saya nggak cuma suruh tim yang lain, tapi saya juga ikut sekalian olahraga. Dan saudara, Anda tahu, itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Kami bagi yang ajaib. Anda tahu, saudara, sebelum pandemi, kami selalu hubungi beberapa organisasi food bank untuk kerjasama. Nggak ada yang gubris. Email, telepon, surat resmi tidak dihiraukan. Tapi sejak kami melangkah dengan konsisten bagi berkat, antrian panjang, satu persatu Tuhan kirimkan para donatur. Dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini, saudara, kami tidak pernah kekurangan yang namanya donatur yang memberi berkat makanan. Anda tahu dari berbagai supermarket di Amerika yang top, mereka kirim makanan. Dan mereka kirim daging segar, buah-buah segar, sayuran segar, susu segar, sampai juga makanan kaleng dan sebagainya. Yang ajaib, saudara, tim kami dan istri saya sekarang setiap hari tinggal lihat website mereka. Mereka punya persediaan apa, berapa banyak. Kita tinggal klik, kita tinggal order, dan minggu depannya dikirim. Semuanya gratis dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, hari ini jangan sibuk mengejar impianmu dulu. Taburlah kebaikan. Percaya, nabur baik, engkau akan menuai yang baik juga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan gereja ini sedang tahap pembangunan untuk sekolah Bethesda. Saudara, jemaat mungkin berkata, well, aku sudah banyak nabur. Ketika ada kairos Tuhan, jangan sia-siakan. Kemarin habis doa puasa, Pastor Ali ajak saya lihat sebentar, bro, dan tiba-tiba Tuhan berkata, nah, ambil bagian. Kami juga masih banyak kebutuhan, tapi kami ambil bagian. Maret awal kami akan transfer $5,000. Saya percaya apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, pelajaran berharga dari impian Yusuf. Yakobus 1 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama sekali. Terakhir 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Ulang lagi, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terus, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, tidak ada impian yang tanpa proses. Ayo coba yang online, coba ketik dan semua katakan, tidak ada impian tanpa proses. 2, 3. Dan ketika engkau lewati proses, apakah engkau memilih give up, menyerah kalah, atau engkau bertahan dalam proses itu? Dan kalau engkau mau bahagia, kalau engkau mau mendapat mahkota kehidupan, kalau saudara mau impianmu jadi kenyataan, tetaplah bertahan, bertekun sampai akhir. Yang keempat, terus bertahan melewati proses sampai impianmu jadi kenyataan. Yusuf ditempa, Yusuf diproses 13 tahun dengan masa sulit, genangan air mata, bahkan air mata darah mungkin. Tapi Yusuf tidak pernah marah sama Tuhan. Yusuf tidak penuh kepahitan, kebencian. Yusuf tidak menjadi orang yang bermental korban. Tetapi Yusuf jalani hari demi hari dengan sebuah ketahanan lewati semua pergumulan. Saudara, hari ini apapun masalah, apapun kesulitan yang kau hadapi, tetaplah bertahan, bertekun bersama Tuhan. Akan tiba waktu Tuhan memulihkan keadaan kita. Keadaan kita akan seperti orang bermimpi, tapi itu jadi kenyataan. Yang percaya katakan, saya pun juga pernah hampir putus asa dan menyerah. Saudara mungkin juga pernah. Namun ketika saya mulai hampir putus asa, hadapi tantangan, saya selalu diingatkan tentang tukang pemecah batu di Gunung Batu. Saudara, kalau Anda tahu, dia bawa hammer yang besar. Dia mulai pukul batu yang keras itu. Bam, pukulan pertama. Bam, pukulan kedua. Saya mau tanya, apakah langsung pecah? Tidak.
Pukulan yang ke-50, bam! Apakah langsung pecah? Tidak. Ke 100 tetap nggak ada apa-apa. Ke 150 tidak ada apa-apa. Tapi waktu ke 200, bam! Tiba-tiba dan pecah. Saudara, saya mau tanya, seandainya pada pukulan yang ke 100 dia berhenti, maka apa yang dia kerjakan akan sia-sia. Saya mau tanya sama saudara, pukulan yang keberapa yang memecahkan batu karang itu? Ke 200? Tidak. Sejak pukulan yang pertama, walaupun tidak kelihatan mata, ada dampaknya. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, aku sudah berdoa sekian tahun untuk pemulihan keluargaku. Kenapa belum ada mujizat? Kenapa belum ada jawaban doa? Tetaplah bertekun. Mungkin pukulanmu hari ini, doamu baru ke 100. Masih perlu 100 lagi. Tetaplah bertekun. Pasti akan tiba waktu Tuhan menjawab doa saudara dengan cara yang ajaib. Ketika engkau sudah melayani, menabur yang baik, engkau justru dikecewakan, engkau justru dikhianati, jangan pernah berhenti. Terus lakukan yang terbaik. Tabur yang terbaik. Akan tiba waktunya semua impian dan taburan kita jadi kenyataan. Jangan pernah menyerah. Maaf kata, hai generasi muda, terkadang kau terlalu manja. Dikit-dikit hanya masalah sepele, langsung menyerah, langsung marah, kecewa. Generasi muda sekarang ini perlu dididik untuk tough, punya resilient, daya juang. Jangan cuma gara-gara cuma jerawat 1 sudah mau bunuh diri. Jangan cuma gara-gara cuma putus pacar, hanya masalah cinta monyet sudah mau gantung diri. Monyet aja belum pacaran. Ya kan, kita kadang-kadang terlalu manja, hal sepele-sepele. Mari terus bertahan. Ingat, ketika kau sudah lewati semua proses, semua akan indah tepat pada waktu Tuhan. Tepat yang pada waktu Tuhan itu. Kesimpulannya, jangan biarkan mimpimu mati akibat realita yang terjadi. Ada 4 pelajaran berharga dari impian Yusuf. Yang pertama, kejar impian yang dari Tuhan. Impianku bisa gagal, namun impian Tuhan harus tergenapi. Kata amin. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam mewujudkan impianmu. Penyertaan Tuhan lebih penting dari apapun. Yang ketiga, bantu wujudkan impian orang lain dahulu, maka Tuhan suatu kali akan mewujudkan impianmu. Dan yang keempat, terus bertahan melalui proses sampai impianmu jadi kenyataan. Siapa percaya dalam Yesus, masa depan kita indah. Amin. Kan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.